You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Davide Brivio, performa Marc Marquez di MotoGP 2025 benar-benar tak terkalahkan. Dominasi Marc Marquez di ajang MotoGP 2025 menjadi bahan pembicaraan hangat di paddock, media, dan tentu saja di kalangan para penggemar balap motor dunia. Dengan torehan luar biasa sepanjang musim ini, Marquez tak hanya menunjukkan bahwa ia belum habis, tetapi juga mempertegas dirinya sebagai legenda hidup MotoGP. Bahkan Davide Brivio, direktur tim Trackhouse Aprilia, tak ragu menyebut performa Marquez sebagai sesuatu yang benar-benar tak tertandingi. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan cedera dan ketidakpastian masa depan, Marquez membuat keputusan besar di penghujung musim 2024, meninggalkan Gresini dan bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Banyak pihak menyambut keputusan ini dengan antusias, namun tak sedikit pula yang meragukan apakah Marquez masih mampu bersaing di level tertinggi. Kini, semua keraguan itu telah berubah menjadi kekaguman. Musim debut Marquez bersama Ducati langsung menjadi musim mimpi. Dari 16 seri yang telah digelar hingga September 2025, pembalap berjuluk Baby Alien ini telah memborong 11 kemenangan balapan utama, Grand Prix, dan 14 kemenangan di sprint race. Sebuah pencapaian yang luar biasa, bahkan untuk standar Marquez sekalipun. Tak heran, Marquez kini berdiri kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 512 poin, unggul jauh dari sang adik, Alex Marquez, Gresini Ducati, yang berada di posisi kedua dengan hanya 182 poin. Sebuah selisih poin yang menunjukkan betapa dominannya Marc sepanjang musim ini. Davide Brivio, sosok berpengalaman yang pernah membawa Suzuki meraih kejayaan dan kini menukangi Trackhouse Aprilia, memberikan pengakuan jujur tentang kekuatan Marquez. Tahun ini, Marquez dengan Ducati pabrikan benar-benar tak terkalahkan, ujar Brivio kepada media Spanyol, Motosan. Ia menambahkan bahwa semua pembalap lain di grid, tanpa terkecuali, harus mengakui kenyataan tersebut. Semua pembalap lain harus menerima kenyataan bahwa dia sangat kuat, dan Ducati sangat sulit dikalahkan, lanjutnya. Kombinasi antara pengalaman, keberanian, dan adaptasi cepat Marquez terhadap Desmosedici EP25 membuatnya nyaris mustahil dikalahkan. Tidak hanya unggul dalam kecepatan murni, Marquez juga menunjukkan ketangguhan mental dan strategi balap yang matang, sesuatu yang hanya dimiliki oleh para juara sejati. Meski dominasi Marquez begitu terasa, Brivio menolak anggapan bahwa MotoGP telah kehilangan daya saing. Ia yakin bahwa para pesaing utama seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, hingga Alex Marquez akan memanfaatkan jeda musim dingin untuk menyusun strategi balasan. Sekarang dimulailah pertarungan balik. Pecco akan berusaha lebih keras di musim dingin, Jorge Martin bisa pulih, Bezzecchi akan lebih konsisten, dan Alex Marquez juga akan mencoba melangkah lebih maju, papar Brivio. Optimisme ini memang tidak berlebihan. Pecco Bagnaia, sang juara bertahan dari musim 2022 dan 2023, dikenal sebagai pembalap yang kuat dalam hal konsistensi. Sementara Jorge Martin dan Bezzecchi memiliki kecepatan alami yang, jika dipadukan dengan konsistensi dan strategi yang lebih matang, bisa menjadi senjata berbahaya di musim mendatang. Namun, satu hal yang pasti, mengalahkan Marquez yang sedang berada di puncak performanya bukan perkara mudah. Saat ini, Marquez hanya membutuhkan 3 poin lagi untuk memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025, yang akan menjadi gelar dunia ke-8 dalam karir Grand Prix-nya, dan yang pertama sejak 2019. Jika segalanya berjalan sesuai prediksi, Marquez bisa merayakan gelar tersebut lebih awal di sirkuit Motegi, Jepang. Banyak yang melihat ini bukan hanya sebagai kebangkitan seorang juara, tetapi juga sebagai penegasan bahwa era Marquez belum berakhir. Di usianya yang menginjak 32 tahun, ia justru tampil lebih tajam, lebih matang, dan lebih mematikan daripada sebelumnya. Salah satu kunci keberhasilan Marquez musim ini tentu saja adalah performa impresif motor Ducati Desmosedici EP25. Motor ini bukan hanya cepat di lintasan lurus, tetapi juga sangat stabil di tikungan dan memiliki elektronik yang canggih. Dengan segala sumber daya yang dimiliki tim pabrikan Ducati, Marquez mendapat dukungan teknis terbaik untuk kembali ke jalur kemenangan. Banyak yang menyebut kombinasi Marquez-Ducati sebagai duet impian. Dan memang, melihat catatan musim ini,
sulit untuk membantahnya. Ducati akhirnya mendapatkan pembalap yang mampu memaksimalkan potensi penuh dari mesin mereka, sementara Marquez mendapatkan tunggangan yang sebanding dengan ambisinya. Dengan dominasi seperti ini, satu pertanyaan besar pun muncul, siapa yang bisa menghentikan Marc Marquez? Apakah Bagnaia, Martin, atau pembalap muda lainnya akan mampu menjawab tantangan ini di musim 2026? Satu hal yang pasti, selama Marquez masih termotivasi dan Ducati tetap mendukung penuh, maka sang baby alien akan tetap menjadi momok menakutkan bagi siapapun yang bermimpi menjadi juara dunia. MotoGP 2025 bukan hanya tentang kemenangan demi kemenangan. Ini adalah kisah tentang kebangkitan, tentang determinasi, dan tentang legenda yang kembali menunjukkan taringnya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Sindiran Jorge Lorenzo, diamnya Marc Marquez ke Valentino Rossi itu bikin dia lebih dewasa dan tak terkalahkan. MotoGP tak hanya soal kecepatan dan teknik di tikungan tajam. Di balik helm dan wear pack, terdapat karakter, ego, dan kisah psikologis yang membentuk legenda. Dan tak ada yang lebih menyita perhatian dalam satu dekade terakhir selain perseteruan halus atau mungkin lebih tepatnya, persaingan panas antara Valentino Rossi dan Marc Marquez. Kini, mantan rival sekaligus jurnalis DAZN, Jorge Lorenzo, kembali menyoroti keduanya dalam wawancara eksklusif di program Dura La Vita. Juara dunia 5 kali ini tak segan melempar komentar yang menyentil terutama soal bagaimana Marquez menghadapi Rossi di tengah sorotan dunia. Lorenzo memulai dengan membandingkan karakter dasar dua ikon MotoGP ini. Valentino sejak kecil sudah sangat terbuka, cerdas, ramah, dan punya karisma alami. Marc juga karismatik, tapi lebih pemalu, ujar Lorenzo. Namun di balik perbedaan itu, keduanya memiliki kesamaan yang membuat mereka berada di puncak, ambisi besar dan kreativitas luar biasa dalam balapan. Tapi yang paling menarik dari analisis Lorenzo adalah bagaimana Marquez, dalam diamnya, justru menyerap pelajaran besar dari rivalnya itu. Khususnya dalam hal komunikasi publik dan bagaimana menghadapi tekanan luar lintasan. Marquez menyalin apa yang berhasil, lalu memasukkannya ke gaya komunikasinya sendiri. Diam yang ia tunjukkan sekarang terhadap Rossi justru membuatnya tumbuh lebih kuat, lanjut Lorenzo. Sindiran ini terasa tajam. Kita tahu, hubungan Marquez dan Rossi retak sejak insiden kontroversial di Sepang 2015. Sejak itu, tak banyak kata keluar dari mulut Marquez tentang Rossi, sebuah keputusan yang rupanya dipuji Lorenzo sebagai strategi mental yang cerdas. Lorenzo bahkan menyamakan sikap Marquez dengan bintang sepak bola dunia, Lionel Messi, yang dikenal jarang bicara soal kontroversi, namun menjawab segalanya lewat performa di lapangan. Ia mengingatkan satu momen ikonik saat Marquez merayakan kemenangan dengan menunjuk WRP ke arah penonton mirip dengan gestur ikonik Messi saat mengangkat jersey Barcelona di hadapan fans Real Madrid di Santiago Bernabeu. Dia tidak membalas dengan kata-kata, tapi dengan kemenangan. Dan itu membuatnya terlihat lebih dewasa, dan tak terkalahkan, sindir Lorenzo dengan nada memuji. Selain membedah dua legendaris MotoGP, Lorenzo juga menyinggung generasi muda yang kini bersaing di puncak klasemen. Menurutnya, Marco Bezzecchi menunjukkan performa fisik yang lebih baik musim ini dibandingkan Francesco, Pecco, Bagnaia. Meski keduanya tetap tangguh ketika bersaing dengan Marquez. Bezzecchi dan Bagnaia adalah dua rider yang, ketika Marquez menyalip, langsung melawan balik dengan agresif, jelas Lorenzo. Namun, Lorenzo mengingatkan publik untuk tidak terburu-buru mencap Pecco sebagai gagal, mengingat tekanan sebagai juara bertahan tidak pernah mudah. Setiap pembalap pasti pernah mengalami musim buruk. Saat itu, ia butuh dukungan, bukan kritik. Saya tetap di pihak Pecco, dia masih punya talenta luar biasa, meski hasilnya tidak selalu mencerminkan status juara, tambahnya. Dalam pemeringkatan pribadi yang cukup mengejutkan, Lorenzo menyebut Marc Marquez masih sebagai pembalap paling berbakat di MotoGP saat ini. Setelah Marc, ada Jorge Martin. Di bawahnya saya menempatkan Pecco, Alex Marquez, dan Bezzecchi di level yang sama, katanya. Sorotan khusus pun diberikan kepada Alex Marquez, adik kandung Marc, yang menurut Lorenzo mengalami perkembangan signifikan meski gayanya tidak se-ekstrim pembalap lain. Gaya balapnya memang tidak seatraktif rider lain, tapi evolusinya luar biasa. Dia sudah masuk jajaran pembalap paling berbakat, puji Lorenzo. Lewat analisis panjang dan belak-belakan dari Lorenzo, satu hal menjadi jelas. MotoGP bukan sekadar balapan,
melainkan perang strategi, psikologi, dan kepribadian. Dari Rossi yang flamboyan, Marquez yang tenang namun mematikan, hingga generasi baru yang lapar akan tahta. Setiap karakter membawa warna, konflik, dan dinamika yang membuat MotoGP selalu menarik ditonton, bukan hanya karena kecepatan, tapi juga karena drama manusia di baliknya. Dan mungkin, sindiran Lorenzo soal diamnya Marquez kepada Rossi adalah penanda bahwa kadang, ketidakhadiran suara justru menjadi suara yang paling lantang. Diam bisa menjadi perlawanan. Bisa menjadi cara paling elegan untuk mengukuhkan dominasi. Dan di dunia MotoGP yang keras, mungkin itu yang membuat Marc Marquez terus bertahan, dan tetap ditakuti. Dampak memprovokasi The Baby Alien, ketika Marc Marquez bangkit jadi monster di sirkuit. Nama Marc Marquez selalu membawa cerita. Entah itu soal teknik balap agresifnya, rivalitas klasiknya dengan Valentino Rossi, hingga cara dia membalikan keadaan di saat orang-orang sudah menganggapnya kalah. Namun, yang terjadi di MotoGP San Marino 2025 adalah salah satu kisah paling dramatis dalam karir sang Baby Alien. Akhir pekan itu seharusnya jadi momen kelam. Sprint race yang biasanya jadi panggung dominasi Marquez, justru berakhir dengan hasil mengecewakan. Ia gagal menyelesaikan balapan. Para penggemar di sirkuit Misano bersorak bukan karena kegembiraan atas performa pembalap favorit mereka, melainkan karena Marquez gagal finish. Tepuk tangan penuh ejekan terdengar, dan di antara para penonton, wajah-wajah puas bermunculan. Mereka bukan sekadar penonton, mereka adalah para loyalis Valentino Rossi. Kita semua tahu, hubungan Marquez dan Rossi tak pernah akur sejak insiden kontroversial di Sepang beberapa tahun silam. Dan Misano, sirkuit yang bisa disebut tanah suci bagi fans The Doctor, selalu menjadi medan yang penuh tekanan bagi Marquez. Namun, di tengah sorakan yang bernada sinis, sebuah kebangkitan sedang dirancang. Sang alien dari Cervera tidak pernah melupakan siapa yang mencemooh. Dan ketika ia dibangkitkan oleh ejekan, hasilnya bisa sangat mematikan. Hari Minggu, cuaca cerah, namun suasana di paddock terasa tegang. Semua mata tertuju pada Marquez. Akankah ia kembali terpuruk? Atau justru menjawab sorakan kemarin dengan kecepatan dan determinasi? Apa yang terjadi kemudian sungguh luar biasa. Di bawah tekanan, Marquez justru tampil seperti pembalap yang sedang menuntaskan misi pribadi. Ia melibas setiap tikungan Misano dengan presisi. Ia menyerang, menyalip, bertahan, dan akhirnya menang. Dan di atas podium, Marquez tak sekadar mengangkat trofi. Ia membuka wearpacknya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, mengulang selebrasi ikonik Lionel Messi di Santiago Bernabeu saat menghadapi Real Madrid. Sebuah pesan jelas, kalian boleh mencemoohku, tapi aku tetap yang terbaik di sini. Dalam wawancara usai balapan, sang asisten pribadi sekaligus sahabat dekat Marquez, Jose Luis Martinez, mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Menurutnya, semua provokasi hanya membuat Marquez semakin berbahaya. Sungguh tak terbayangkan bahwa mereka tidak sadar. Semakin mereka memprovokasi Marc, semakin kuat dia bangkit, ujar Martinez dengan penuh keyakinan. Martinez menyebut bahwa balapan hari itu adalah salah satu yang paling berat sepanjang musim. Ia juga sudah menaruh perhatian pada Marco Bezzecchi, pembalap muda Italia yang digadang-gadang sebagai ancaman utama dalam balapan itu. Sebelum balapan dimulai, saya tahu Bezzecchi akan jadi rival terkuat. Start sangat penting, dan Marc melakukannya dengan sempurna, jelasnya. Ia menambahkan bahwa segala kemungkinan bisa terjadi di balapan seberat itu. Namun Marquez tahu bagaimana mengelola tekanan, terutama saat publik justru menunggu dirinya gagal. Ironi terbesar mungkin akan terjadi di seri selanjutnya, MotoGP Jepang. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Marquez bisa mengunci gelar juara bersama Ducati, bukan di sirkuit biasa, tapi di markas mantan timnya, Honda. Situasi ini tentu penuh simbol. Honda adalah tempat di mana Marquez membangun kejayaannya selama bertahun-tahun, namun juga tempat di mana cedera dan keterpurukan mulai muncul. Kini, bersama Ducati, ia mungkin akan mengakhiri dominasi musim ini di hadapan mereka yang dulu meragukannya. Martinez pun menanggapi hal ini dengan jujur. Dengan segala arti Honda bagi Marc, tentu dia lebih ingin mengunci gelar di tempat lain. Tapi dimanapun itu, kami akan tetap merayakan.
Bahkan, mereka sudah memiliki tempat favorit untuk merayakan kemenangan, Jet Lag, sebuah bar di Jepang yang terkenal dengan karaoke dan vibe santai. Martinez menyebut bahwa tempat itu sudah jadi semacam markas tidak resmi untuk pesta kecil tim mereka. Kami sudah pernah merayakan gelar di sana. Jika kami harus melakukannya lagi, tempat itu bisa jadi pilihan bagus, ujarnya sambil tersenyum. MotoGP San Marino 2025 menjadi bukti bahwa memprovokasi Marc Marquez adalah keputusan buruk. Ia bukan hanya seorang pembalap cepat, tapi juga seorang pejuang yang tak pernah tunduk pada tekanan publik. Semakin dipojokkan, ia justru semakin mematikan. Seperti kata Jose Luis Martinez, semakin buruk keadaannya, Marc justru semakin bangkit dan mengeluarkan yang terbaik dari dirinya. Satu hal yang pasti, The Baby Alien bukan hanya seorang pembalap. Ia adalah mentalitas. Ia adalah perlawanan. Dan yang paling penting, ia adalah simbol bahwa ejekan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari sebuah pertunjukan balas dendam yang sempurna. Raja tak terbantahkan. Pujian langit dari bos Ducati untuk Marc Marquez usai menang dramatis di MotoGP Italia 2025. Atmosfer di sirkuit Misano akhir pekan lalu terasa berbeda. Sorak-sorai ribuan penonton memadati tribun, mata tertuju pada satu titik, pertarungan epik antara dua gladiator MotoGP, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi. Dalam balapan penuh tensi dan adrenalin itu, satu nama kembali mengukir sejarah, Marc Marquez. Kemenangan gemilang Marquez di MotoGP Italia 2025 bukan sekadar kemenangan biasa. Ini adalah sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa dirinya masih menjadi kekuatan yang nyaris tak tersentuh di ajang balap motor paling prestisius di dunia. Dan tidak tanggung-tanggung, pujian setinggi langit datang dari orang nomor satu di balik strategi Ducati, Gigi Dall'Igna. Sirkuit Misano dikenal sebagai rumah bagi Ducati, pabrikan yang telah menempatkan diri di garis depan inovasi dan dominasi MotoGP beberapa tahun terakhir. Maka ketika Marquez, pembalap yang baru musim ini bergabung dengan keluarga besar Ducati Lenovo Team, berhasil menaklukkan sirkuit rumah dengan penuh gaya, itu menjadi momen monumental. Pertarungan Marquez dengan Marco Bezzecchi, pembalap muda bertalenta dari tim Aprilia, menjadi sorotan utama. Keduanya terlibat duel sengit hingga lap terakhir, memberikan tontonan luar biasa bagi puluhan ribu penonton yang hadir di tribun. Bezzecchi sempat memimpin di awal, memanfaatkan start yang agresif dan ritme yang solid. Namun Marquez, seperti biasa, tak pernah kehabisan akal dan nyali. Dengan gaya balap agresif khasnya, ia menekan habis-habisan. Lintasan panas Misano menjadi saksi bisu manuver-manuver presisi Marquez yang akhirnya membuahkan kemenangan ke-11 dari 16 seri yang telah digelar musim ini. Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse yang dikenal lugas dan kritis, tampaknya tak bisa menyembunyikan kekagumannya pada performa Marquez. Melalui pernyataan resmi tim, ia menyebut kemenangan ini sebagai momen luar biasa dan bukti dari siapa sebenarnya penguasa MotoGP musim ini. Kemenangan yang mendebarkan di trek yang istimewa, Yipi kandang yang sekali lagi menyandang tanda tangan Marc Marquez yang luar biasa, Raja 2025 yang tak terbantahkan. Yang memastikan kemenangannya yang ke-11 dari 16 balapan Yipi yang telah digelar sejauh ini, ujar Dall'Igna. Ucapan itu tak sembarangan. Dall'Igna tahu betul apa arti dari konsistensi dan dominasi seperti yang ditunjukkan Marquez. Dalam dunia MotoGP yang semakin kompetitif, dengan banyak pembalap muda berbakat bermunculan, mampu menjaga konsistensi di puncak adalah pencapaian langka. Apa yang membuat Marquez begitu luar biasa musim ini? Selain pengalaman dan gaya balap yang nyaris tak bisa ditiru, konsistensinya adalah kunci utama. Ia tampil prima di berbagai kondisi. Kering, basah, siang, malam dan di berbagai sirkuit dengan karakteristik berbeda. Bahkan ketika menghadapi lawan-lawan kuat seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan tentu saja Bezzecchi, Marquez mampu tetap tenang dan menemukan cara untuk menang. Kemenangan ini diraih dengan perjuangan keras dan susah payah, melawan lawan yang cepat dan gigih. Kemenangan ini memberi kami semangat yang lebih besar, namun tetap menyadari kekuatan pesaing kami, lanjut Dall'Igna dalam pernyataannya. Yang tak kalah menarik, balapan di Misano juga menegaskan dominasi teknis dan strategis Ducati. Dari 6 besar pembalap terdepan, 5 diantaranya menunggangi motor Ducati. Ini bukan hanya soal mesin kencang, tetapi juga strategi tim yang tepat sasaran.
Dalinya bahkan menyoroti momen emosional setelah balapan ketika Marquez dan Bezzecchi saling berpelukan di Parc Ferme. Dan kemudian pelukan hangat antara kedua tokoh utama di Parc Ferme untuk menandai titik terbaik bagi olahraga kita, ucapnya. Di tengah persaingan sengit, ada rasa saling hormat dan sportivitas yang patut diapresiasi. Ini adalah DNA sejati dari MotoGP. Kecepatan, keberanian, dan rasa hormat. Dengan kemenangan di Misano, Marc Marquez kini semakin dekat dengan gelar juara dunia kelas utama ketujuhnya. Sebuah prestasi yang akan menyamakan dirinya dengan legenda seperti Valentino Rossi dan hanya terpaut satu gelar dari sang maestro Giacomo Agostini. MotoGP Jepang pekan depan disebut-sebut bisa menjadi titik penentu. Jika Marquez kembali meraih kemenangan atau podium di sana, sementara pesaing-pesaingnya gagal mendulang poin penuh, mahkota dunia 2025 bisa segera dipastikan. Musim 2025 bisa jadi akan dikenang sebagai tahun kebangkitan total Marc Marquez. Setelah bertahun-tahun dihantui cedera dan performa yang naik turun, kini ia kembali ke tempat di mana banyak orang percaya ia selalu pantas berada puncak dunia. Dan dengan Ducati di bawah arahan Gigi Dalinya yang piawai, kombinasi ini seperti tak terbendung. Raja telah kembali. Dan kali ini, ia datang dengan pasukan merah yang siap menaklukkan dunia. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your